تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسرت به النسل الذي عقمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil ghusli. Ini suatu pasal pada menyatakan adab mandi junub ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu. Masuk kita kepada pembahasan yang baru yaitu tentang adab mandi junub. Nah, ntar kita lihat nih, mandi junub kita udah sesuai belum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh para ulama. Apa main jebar-jebur aja kali ya? Iya, nanti kali aja ya. Dulu kalinya masih bagus dulu mah. Nah. Paslun fi adabil ghusli. Ini suatu pasal pada menyatakan adab mandi junub. Ya. Jadi kalau bisa tuh mau mandi hadas kayak atau mandi biasa. Kalau bisa jangan lepas semua pakaian kita. Ya, minimal apa kalau kata orang sekarang pakai celana apa tuh yang sedengkul? Boxer ya apa ya? Maksud iya, tutupin begitu. Sedengkul ya, yang dari pinggir ke bawah. Boxer kalau kata anak sekarang ya, apa pangsi begitu dah. Ya artinya jangan dia lepas semuanya. Andai kata dia mau lepas, itu ada doanya. Bagaimana supaya bangsa jin, bangsa setan itu dia nggak melihat aurat kita. Dalam satu hadis kata Nabi, baca olehmu ketika kamu melepas pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Segitu aja doanya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baru lepas semuanya. Kata Nabi, tidaklah orang ketika dia mau melepas pakaian yang membaca itu, maka setan itu tidak akan melihat aurat kita. Ya, kalau mau mandi tuh dia pakai itu tadi tuh. Celana apa namanya tadi? Boxer ya kalau kata anak sekarang begitu. Kalau bisa jangan lepas semuanya begitu. Ada dah yang ketutup.
Emang kalau kagak biasa ribet begitu. Ya, cuman adabnya begitu. Kemarin buang hajat aja tutup kepala, apalagi ini lepas semuanya ya, kalau bisa begitu. Maka apabila engkau kedatangan janabat daripada mimpi, ya, mimpi kemudian datang janabat atau jima, hubungan suami istri, atau haid perempuan, atau nifas, nifas darah yang keluar setelah melahirkan, atau wiladah atau setelah melahirkan. Nah, jadi ini diantara sebab orang wajib mandi hadas. Pertama, dia mimpi, ya. Kalau kata orang sekarang mimpi basah, mimpi kemudian datang junub. Yang kedua, sebab jima, berhubungan suami istri. Bagi perempuan dia haid, selesai haid nanti mandi hadas. Atau dia nipas, darah yang keluar setelah melahirkan. Selesai itu kemudian dia mandi hadas atau wiladah melahirkan. Kalau ini terjadi pada seseorang dan sudah selesai, maka wajib bagi dia untuk mandi hadas. Nah, bagaimana kalau orang lahir apa sekarang itu? Lahir sekarang apa? Bukan normal, sesar. Apakah tetap mandi hadas? Jumhur ulama mengatakan tetap dia mandi hadas. Sekalipun nipasnya keluar gak tuh, darahnya keluar gak kalau orang sesar? Iya. Orang sesar, darahnya keluar apa enggak itu biasanya? Ah, ada ya. Maksudnya darahnya enggak keluar dari kemaluannya begitu, farojnya enggak ya. Kan kalau yang namanya apa itu dipas kan keluar dari darah kemaluan. Iya, dipas. Nah ini sekarang orang lahirnya sesar. Iya, umpama andai kata enggak nifas, umpama tetap dia diwajibkan mandi hadas. Sekarang kan begitu aja udah ya, kata dokter udah sesar aja sesar begitu. Apakah dia wajib mandi hadas? Wajib mandi hadas nanti. Iya. Nah, kalau orang ada 5 ciri tadi, dalam dia mimpi, jima, haid, nifas, wiladah, maka ambil olehmu bijana air. Ya, bahasa kitanya nih kolam dah begitu. Ini zaman dulu bijana. Kepada tempat mandi. Maka kita datang ke kamar mandi, ambil bijana, bahasanya dulu. Dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali. Jadi nggak langsung diguyur mandi, belum. Ya kalau orang yang mandinya di keran, dia buka kerannya, cuci tangan dulu bahasanya. Sebanyak 3 kali. Ini belum basahin badan, belum adabnya begitu. Jadi kalau orang yang 5 tadi itu kedatangan sebab dia mandi, maka dia datang ke kamar mandi, kemudian dia cuci kedua tangannya. Setelah itu hilangkan olehmu yang cemar-cemar, yang kotor-kotor atas badanmu. Kira-kira badan kita yang kotor ini bersihin dulu semuanya. Ya, belum diguyur, belum. Masih cuci tangan, selesai cuci tangan, habis itu dia hilangkan kotoran yang ada di badannya. Maka setelah itu engkau ambil air sembahyang. Jadi ambil wudhu dulu, baru kemudian basuhin badan semuanya. Kita begitu belum tuh? Belum. Biasanya kita wudhunya kapan? Iya, habis surapi. Ya. Ikut kepada Nabi, kepada ulama, pada para orang-orang soleh begitu. Jadi mereka itu kalau mau mandi hadas, mereka bersihin dulu semuanya tuh. Nanti setelah itu mereka baru wudhu. Habis itu wudhu. Ya, wudhu. Jadi wudhu dulu baru kemudian mandi hadas. Nah, kalau mandi hadas rapi, dia nggak batal, ya udah nggak usah wudhu lagi. Wudhunya saya yang pertama itu. Seperti kaifiat yang dahulu itu, kaifiat yang terdahulu, serta segala doanya. Nah, doa-doanya yang kemarin tuh dibaca tuh, biasa tuh ya. Oleh udah hafal ini juga ini ya. Semuanya udah niatnya semuanya dikerjain doa-doanya. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, kita udah selesai ngambil air wudhu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepala 3 kali. Ya, udah selesai itu kita wudhu, kita ambil gayung, kemudian kita guyur. Bagian pertama kita adalah kepala, diguyur sebanyak 3 kali. Dengan catatan 3 kali itu dia yakin semuanya kena. Kan kalau orang yang rambutnya apa ini bahasa kitanya nih, yang tebel gitu ya, kira-kira 3 kali nyerap ke kulit.
Ah, nyerep gak tuh? Itu wajib kena tuh kulit kepala. Maka nanti rukun mandi hadas, pertama niat, yang kedua seluruh anggota tubuhnya wajib kena air. Ya, andai kata tuh orang jenggotnya tebel, wajib dikenain. Kalau wudhu sunnah diselat-selati, tapi ketika mandi hadas bukan sunnah tapi harus wajib kena air. Hmm. Kalau nggak diacak-acak gitu ya, diguyurin aja. Nggak masuk, iya. Turun aja gitu airnya, iya. Iya, maka kalau itu umpama terjadi seperti itu, maka nanti mandi hadasnya tidak sah. Nanti berpengaruh tuh kepada sholatnya. Nah, yang pentingnya kita mandi hadas di sini. Ya, jadi kalau orang yang umpama rambutnya tebal segala macam, ya dia harus apa bahasanya tadi tuh, diayak-ayak begitu ya, diacak-acak lah biar supaya nyerap ke kulitnya, begitu. Serta engkau niat mengangkatkan janabat atau barang sebagainya. Niat sebagaimana wudhu. Apa niatnya? Seperti dikatanya nawaitu al janabat. Sahjaku mengangkatkan janabat. Nah, begitu aja jadi. Ya, nawaitu gusl hadasil akbar begitu juga boleh jadi. Yang penting ada niatnya. Ya, kata ulama, kalau orang mandi hadas tidak menggunakan niat, maka tidak sah mandi hadasnya. Karena niat termasuk daripada rukun. Ya, jadi kalau mau mandi hadas, niat kita bilangin bini kita, dia anak kita selesai head, umpama dia udah mulai head, selesai niat mandi. Nawaitu al janabat boleh. Atau nawaitu guslal hadasil akbar. Saya niat mandi, mengangkat hadas yang besar. Saya niat mengangkat janabat karena Allah. Jadi niatnya begitu boleh. Nah, kapan tuh niatnya tuh? Pas apa nih? Pas guyurin kepala ya. Kita udah cuci tangan, udah wudhu selesai. Habis itu kita ambil segayung niat nawaitu guslal hadasil akbar atau nawaitu al janabat ya. Kalau di kolam berenang di mana tuh kolam berenang apa di kali enak kali ya. Nawaitu guslal hadasil akbar aja naik lagi ke atas. Sekali nyelam juga jadi dia mah. Iya, jadi begitu. Maka setelah kita basuh pala 3 kali udah selesai, maka tuangkan olehmu akan air ke atas pihak yang kanan 3 kali. Guyurin lagi tuh yang bagian kanan kita nih. Ini yang namanya telinga, selip-selipannya tuh harus kena. Iya, dirapi-rapiin begitu, digosok lipatan-lipatan. Ya. Jadi kita habis basuh pala 3 kali, guyurin pala 3 kali, sembari kita niat nawaitu al janabah, habis itu kita ambil buat guyurin bagian pihak kanan kita, yang bagian kanan sebanyak 3 kali. Ini 3 kali dengan catatan dia yakin kena semuanya. Kalau enggak ya tambahin lagi boleh. Setelah itu maka ke atas pihak yang kiri 3 kali sama tuh. Habis itu 3 kali. Ambil lagi yang kanan selesai 3 kali, guyurin lagi bagian kirinya sebanyak 3 kali. Nah, ini kira-kira kalau begini boros air apa enggak nih? Apa hemat begini? Boros air gak nih? Enggak ya. Asal kena semuanya jadi. Asal yakin kena jadi semuanya. Iya. Nah, ada orang mandi hadas banyak banget airnya. Iya. Begini jadi sebenarnya dengan catatan semua airnya mengenai tubuhnya. Dan hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu dan belakangmu. Ya, kita gosok begitu udah pakai sabun istilahnya deh kalau zaman sekarang ya. Depan kita, belakang kita, kita kenakan semuanya. Kita gosok. Dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu. Tadi tuh. Ya, diacak-acak dah gitu dah. Makanya tadi kalau diguyurin doang, itu kan gak kena kulitnya. Ya dia turun airnya. Ya, apalagi perempuan, maka dia harus diselat-selat itu, ya, diayak-ayak rambutnya supaya kena kulit kepalanya. Dan engkau sampaikan air itu segala lipatan badanmu. Jadi semua yang ada pada badan kita ini wajib kena. Sehingga kata ulama, kalau dia memang apa namanya mau mandi hadas, itu dianjurkan untuk dalam keadaan jongkok juga untuk mau membasuh tubuhnya. Ya apalagi iya jongkok begitu duduk, sembari duduk ntar dia berdiri guyurin, ntar dia jongkok guyurin lagi tuh. Sebab yang namanya sela-sela itu wajib kena. Kalau dia nggak kena maka tidak sama di hadasnya. Ya, iya kelipet-kelipet nih yang apa namanya ketek-ketek kita segalem apa namanya terus yang dari daerah pinggang ke bawah itu wajib dia jongkok guyurin lagi deh tuh. Ya kenain lipetan-lipetannya.
Sebab itu masih area luar daripada tubuh kita. Ya, ntar diri lagi guyurin, ntar jongkok sembari jongkok guyurin lagi. Kenain semuanya, wajib kena dalam mandi hadas. Dan segala tempat tumbuh rambutmu, sama ada jarang iya atau tebal iya. Nah itu, tadi kalau kemarin wudhu, kalau dia punya jenggot yang tebal, boleh diselat-selati. Tapi dalam urusan mandi hadas, wajib kena. Mau itu jenggotnya umpama tebal ataupun tipis. Ya, kalau kemarin wudhu, itu cukup diselat-selati. Bagi orang yang jenggotnya tebal jenggotnya. Tapi bagi orang yang mau ingin mandi hadas, wajib dia kenakan. Ya, kenain semua tubuhnya. Dan engkau peliharakan, engkau jaga olehmu daripada menyentuh zakarmu, kemaluanmu pada ketika mandi. Ya, tadi kan udah ngambil wudhu tuh. Ya, sebab kalau dia sentuh itu dengan zakarnya, maka batal wudhunya. Andai kata batal bagaimana? Ya wudhu lagi. Ya makanya tadi sebelum dia mandi itu dibersih-bersihin dulu tuh semuanya, diangkat dulu kotorannya, daki-dakinya segala macam. Nah, udah selesai itu dia wudhu, andai kata dia mandi ternyata kesentuh, maka batal wudhunya. Andai kata dia mau sholat, wudhu lagi. Nah, ukuran batalnya bagaimana? Dalam fikih mengatakan apabila yang tersentuh zakar dengan telapak tangannya. Telapak tangan mana? Dalamnya nih, dalamnya. Jadi kalau orang merapatkan antara telapak tangan dengan telapak tangan, maka inilah yang batal. Jadi kalau zakarnya kesentuh bagian belakang, maka tidak batal. Ya, begitu ya. Jadi andai kata dia kesentuh bagian ini apa namanya nih? Belakangnya ya, ya punggungnya, nah punggungnya telapak tangan. Ini kesentuh langsung dengan zakar kita tanpa ada pembatas. Kesentuh langsung, maka tidak batal wudhu kita. Kenapa? Karena itu bukan bagian yang menjadi sebab batal. Batal itu kalau telapak tangan ketemu telapak tangan. Sehingga kalau pinggiran ini nih kesentuh, batal apa kagak nih? Batal apa kagak? Kagak batal, karena dia nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Jadi kalau gatal garuknya mana? Ya bagian itu aja udah. Andai kata kesentuh tidak batal wudhu kita. Ya pikir itu begitu. Ya jadi kalau kita umpama habis mandi nih, umpama mau sholat, begitu kita mau pakai sarung kesentuh apa tangan kita dengan zakar kita kemaluan kita, lihat aja tadi kesentuhnya yang mana. Kalau kesentuhnya ini batal. Ya. Tapi kalau di luar dari itu belakangnya atau dia tidak ketemu maka tidak batal tuh. Ya, dari sini enggak batal. Nah, andai kata wudhu kesentuh tuh kemaluan, maka habis itu dia wudhu lagi. Andai kata enggak kesentuh atau kesentuh cuma di luar daripada bagian telapak tangan, maka tidak batal. Pada ketika mandi, kemudian setelah daripada mengambil air sembahyang itu. Nah, tadi kan kita di awal wudhu dulu tuh. Habis wudhu kita basuhin semua tubuh kita. Ternyata begitu lagi mandi bersih-bersih ternyata kesentuh dengan zakar kita. Maka batal wudhu kita kalau tersentuhnya bagian telapak tangan. Di luar dari itu tidak batal wudhu. Ya, mau di apa nih tadi namanya punggungnya telapak tangan ya atau pinggirannya tidak membatalkan. Maka jika tersentuh tangan dengan zakarmu itu, nah kita lagi mandi hadas ternyata kesentuh nih telapak tangan kita, maka kembali engkau mengambil air sembahyang dan nanti kita ngambil lagi karena wudhu kita udah batal. Nah biasanya orang begitu tuh, biasanya orang wudhunya di mana nanti nih? Di terakhir ya, sebab dia sembari mandi sembari ngebersihin, ngikut cara Nabi, ngikut cara ulama, wudhunya di awal. Ya, wudhunya di awal, makanya sebelum dia wudhu bersihin dulu semuanya nih. Habis itu dia wudhu baru kemudian dia guyurin seluruh tubuhnya. Ya, andai kata lagi mandi kesentuh, maka dia harus batal wudhunya dan nanti diulang lagi wudhunya. Ya. Ketahui olehmu bahwasannya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunnah. Tuh. Jadi di dalam mandi hadas juga sama, ada yang fardu, ada yang sunnah. Fardu diantaranya dia wajib niat, kemudian seluruh tubuhnya wajib terkena air. Apa sunnahnya ya nanti diantaranya mungkin dia mau sebelum itu dia baca bismillah. Bismillah kan sunnah, yang penting niatnya.
Ya, atau nanti setelah selesai itu dia membaca doa wudhu dan lain sebagainya. Jadi dalam mandi hadas ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Sebagaimana wudhu kemarin ada yang wajib, ada yang sunnah. Bermula fardu mandi itu ada dua perkara. Nih yang wajib ada nih. Kalau orang mandi hadas, kita atau bini kita kasih tahu anak kita yang baru haid, dia selesai, maka wajib bagi dia ketika mandi harus ada dua ini. Pertama niat, wajib niat. Niatnya nawaitu raf'al janabah atau tadi nawaitu ghuslal hadasil akbar. Pakai bahasa Indonesia boleh dalam hati saya niat mandi hadas besar. Begitu juga boleh. Ya. Kedua, rukunnya, fardunya membasuh sekalian badannya. Jadi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki wajib kena air. Dan ini tidak bisa hanya dengan berdiri saja. Dia harus jongkok. Sembari jongkok, kemudian dia guyur itu. Jadi kalau dia berdiri doang, kira-kira bagian yang lipat-lipatan kenapa enggak itu? Enggak ya. Apalagi umpama maaf, kalau dia orangnya gemuk. Iya, kalau dia gemuk umpama dia berdiri aja itu enggak kena. Pasti lipat-lipatannya lewat aja. Maka kata ulama, dia berdiri, dia basuh seluruh tubuhnya dengan air, nanti dia jongkok juga, dia basuh seluruh tubuhnya supaya lipat-lipatan itu wajib dikenakan. Coba kalau enggak kena enggak sah mandi hadasnya, enggak sah juga sholatnya. Ya. Kalau berenang kira-kira kena gak tuh semuanya? Ah, kan ada ya, selip-selipannya kan ada tuh kalau berenang. Wah, ya sekarang mau berenang di mana ya? Ya mau berenang di mana sekarang? Ada apa kagak itu kalau berenang? Ya. Adapun yang lain daripada dua ini selain niat sama membasuh seluruh badan, maka yaitu sunnah juga, hukumnya sunnah. Mulai dengan bismillah nanti selesai dengan baca doa wudhunya. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah niat, kemudian yang kedua wajib seluruh tubuhnya itu harus dikenakan. Tetapi seyogianya seharusnya bagi orang yang menjalani jalan akhirat, kata pengarang, orang yang menjalani jalan akhirat, bahwa mengetahui ia akan segala yang sunnah pada segala ibadah itu, serta mengerjakan akan dia. Tapi kata pengarang, orang yang pengen menjalani jalan akhirat, bukan cuma yang wajib doang kerjain, yang sunnah juga kerjain. Kemarin wudhu juga begitu tuh. Ya, kalau bisa jangan yang wajib doang, kerjain juga yang sunnahnya. Mandi hadas juga begitu. Jangan cuma yang wajib doang dikerjakan, sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Karena nanti dari dibalik daripada sesuatu yang wajib itu mungkin ada sesuatu yang cacat, yang kurang. Itu disempurnakan oleh ibadah sunnah kita. Kita sembahyang kalau biasa jangan yang wajib doang, yang qobliyah ba'diyah yang sunnah dikerjain. Mungkin dari sembahyang 5 waktu bacaan kita kurang fasih umpama. Atau kita sembahyang baru badan doang sembahyang, hati kita masih ngayap. Belum khusyuk, belum ada hadir di situ. Itu disempurnakan, ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ya begitu. Jadi kalau mau mandi hadas, caranya begitu. Bini kita kasih tahu, anak kita kasih tahu yang dia udah haid. Cara mandinya, andai kata dia mau wudhu di awal, wudhu di awal. Wudhu di awal dengan catatan dianggap sah selama itu tidak menyentuh kemaluannya. Tidak menyentuh zakarnya, zakar kita dan lain sebagainya. Nanti kalau dia besar sentuh, maka dia harus wudhu ulang lagi. Ya, harus wudhu lagi. Sebab pada saat itu batal wudhunya. Dengan catatan bertemu antara dua telapak tangan. Kalau kesentuhnya bagian belakang atau pinggirannya yang tidak ketemu dengan telapak tangan, maka tidak batal wudhunya. Jadi kalau habis wudhu, gatal nih, garuk aja udah. Tapi jangan pakai yang dalam telapak tangan. Yang, perempuannya lu dalamnya. Dalamnya perempuannya sama. Iya sama, iya. Ya batal juga sama. Ya, apalagi perempuan rambutnya panjang tuh. Ya, dia wajib kena juga itu. Apalagi, iya. Kita laki kadang-kadang bisa dibotakin aja rambut enak. Iya, perempuan susah dia mandinya. Ah, gak batal itu mah. Ya gak batal itu mah. Yang dimaksud kemaluannya bukan itunya ya. Iya. Faslun fi adabit tayammum. Ya, nanti tentang adab tayammum. Nah, situ deh ya. Nanti mm, 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 mm. Iya doanya itu. Iya. Iya. Atau kita habis mandi, anduk kita lepas, kita mau pakai baju. Ya, pakai itu, baca doa itu. Atau kita pulang habis dari sini nih, kita lepas umpama baca doa itu. Bismillah. Iya, pokoknya selama kita mau lepas itu pakaian, baca doa itu.
Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Gampang doanya. Kata Nabi, tidaklah orang baca itu kecuali setan gak ngeliat aurat kamu. Iya, iya, benar. Iya, nggak biasa kita. Benar, benar. Iya, iya. Itu juga. Iya. Mm. Jangan, mustamol mah nggak boleh. Iya. Ya kalau embernya kurang dari 2 kula, maka dia dianggap mustakmal. Tapi ada solusinya dari fikih. Kalau dia kan sekarang makan kolom gak kayak zaman dulu ya, gede-gede. Sekarang kan kita kolom kita ember. Ya, kolom kita tuh ember, iya. Andai kata kita mandi ke situ, kan berarti tuh ember kurang dari 2 kula. 2 kula itu kalau dia bikin kolom 60 kali 60 panjang lebar tinggi dalam 60 cm, 60 cm segini dah nih. Iya, iya, ini kalau mau bikin kolom, ya bangun rumah bikin kolom, usahain pas 60 atau lebih dari 60. Coba kalau dibikin kurang dari 60, itu air ke situ lagi namanya mustakmal. Mustakmal dia suci tapi tidak menyucikan. Ya, andai kata kita mandi hadas ke situ airnya. Secara hukum fikih kalau dia kecil embernya, kolomnya, maka itu mustakmal. Tapi ada solusi dari fikih. Dibuka kerannya supaya mengalir. Ya, begitu. Ada solusi buka kerannya supaya terus datang itu airnya. Iya. Ya kan apa kamar-kamar mandi kita aja sekarang kolong-kongkong kita dulu kan masih pada lebar-lebar dia mah. Iya, kita aja main perosotan di kamar mandinya. Sekarang udah kagak bisa. Kecil kecil embernya begitu. Iya, iya maka solusinya lagi mandi supaya itu air tidak mustakmal, iya nyalain aja. Yang solusi dari pikir seperti itu. Sebab kalau dia tidak buka berarti kan dia mandi dengan air yang mustakmal. Sama wudhu juga begitu wudhu. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai untuk bersuci, mau hadas besar atau dia berwudhu. Itu kalau dia udah mustakmal, dia hanya suci tapi tidak menyucikan. Ya, jadi syarat wudhu mandi harus suci menyucikan. Ini kita mau wudhu nih, kan kurang dari mustakmal nih. Ini teman kita wudhu nyiprat ke kita. Berarti kan air bekas dia namanya kemari. Maka ini air mustakmal. Kalau udah mustakmal nggak boleh dipakai buat wudhu. Dia suci tapi tidak menyucikan. Atau kita wudhu basuhan pertama. Ini bekas wudhu kita jatuh kemari. Netes ya, yang netes. Kalau yang nempel sih nggak jadi masalah. Begitu kita wudhu, ini jatuh nih ya, netes. Ini air mustakmal berarti. Air mustamal itu dianggap mustamal salah satunya dia udah lepas dari tubuh kita. Jadi kalau dia masih nempel nggak jadi masalah, nggak mustamal. Ya itu pentingnya masalah air. Ya begitu. Kalau dia kolomnya gede sih nggak jadi masalah. Iya. Jadi 60 kira-kira tuh bisa buat berapa berapa air tuh? Kurang. Iya, udah pas banget kurang. Hmm. Nah, ada gak nih 60 ini? 60 cm ada gak nih? Ini kemarin 60 cm ada gak nih? Nggak ada ya? Iya kesininya ada. Lebih ya? Ada ya? Ya, kayak kalau bikin kita udah panjang, lebar, tinggi, dalam 60 cm, 60 cm. Ya ke sono 60, ke dalamnya 60 tuh, tuh air penuh. Air namanya 2 kula. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Tapi kenyataannya kamar mandi kita kan nggak begitu. Ya kadang kita pakai ember, pakai bak, kurang dari 2 kula. Kita mandi nyiprat mustamal tuh dia. Bagaimana supaya tidak mustamal ya udah dalam kondisi seperti itu, ya kerannya dibuka aja kata ulama. Ya, biarkan dia mengalir di situ. Hmm. Ya, kalau di kali sih mendingan dah. Air yang ngalir gede lagi ya, nyebur aja juga nggak jadi masalah. Gitu. Itu penting supaya air itu tidak mustamal. Sama kita wudhu juga. Hmm, hmm. Jangan diniatin. Iya. Ini karena kita mau masukin air ke dalam ember yang kurang dari dua kula tadi. Apakah mustakmal? Jangan diniatin. Jangan niat saya mau mengambil wudhu, mengambil hadas. Kalau timbang ngobok doang. Coba kalau dia niatin jadi air itu mustakmal. Ya, cuma cuci tangan doang itu main kobok aja jadi masalah. Ya, kita wudhu nih, teman kita wudhunya nyiprat mulu. Nah, hati-hati tuh, air bekas dia ke kita, nyampur kemari, ini namanya mustakmal. Iya, jadi yang aman, ya apa jangan sampai masuk air dia ke kita. Nah, kalau kita pakai aja air bekas dia kemari, ini kan kagak ada 2 kula, paling berapa berapa ini ya ukurannya. Maka air itu adalah mustakmal. Atau kita pertama tuh, begitu kita basuh yang pertama, dia netes ke kita, ini juga mustakmal. Ya. Yang gimana tuh?
Iya, yang iya zaman dulu gitu pompa, iya pompa. Iya jangan sampai ke situ, jangan ke situ. Iya, iya. Oh, yang sekarang apa namanya tuh? Dipencet shower, iya shower, shower. Shower aman gak tuh kira-kira? Aman ya? Aman ya, iya shower tuh aman. Aman. Aman ya, iya. Di atas dia mah gak nyiprat lagi, dia kayak keran jatuhnya. Cuma dia lebih banyak aja keluarnya. Mm-mm. Ya sama bini kita, anak kita gitu sama di hadis bilangin suruh jongkok juga, jangan berdiri doang. Ya, apalagi bini kita gemuk umpama. Iya, perempuan sama. Itu wajib kena tuh bagian dalam-dalamnya itu. Kalau enggak dia terhalang dia. Iya. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa. Yang penting airnya. Yang penting airnya kena. Bukan sabunnya. Andai kata dia nggak sabunan juga nggak apa-apa. Yang penting airnya. Iya, yang penting mah airnya. Airnya mengenai. Nah orang mandi hadas. Dari pinggang ke atas sabun doang. Yang bawah nggak disabunin. Nggak apa-apa. Yang penting airnya kena semuanya. Ya, itu nggak menjadi rukun untuk mandi mandi hadas. Tapi yang mandi hadas kagak sampoan kagak enak kata orang perempuan mah. Iya, efek jadinya. Ya, ya gitu deh ya, kita perbaikin sedikit-sedikit bagaimana wudhu yang fardu yang sunnahnya, mandi hadasnya bagaimana supaya kita dapat juga bukan hanya mandinya tapi pahala dari mandi itu dapat dari pahala sunnahnya. Insya Allah kita bahas nanti tentang adab tayamum. Ya kita sih alhamdulillah banyak air di sini. Ya di daerah-daerah kadang-kadang lagi musim panas kering sampai air nggak ada begitu. Sampai pada sholat istisqa, sholat minta hujan supaya ada air. Ya, kita bersyukur alhamdulillah air banyak-banyak aja di sini. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع الشيطان وترفعنا إنك للدرجات وتبلغنا عظم الغايات من جميع الخيرات في حياته وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانك لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلك الأبيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وعلى أصحابه الحياة عدل من عنا وأفضاله اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانصر علينا من خزائن الرحمة وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولأجدادنا ولمعلمنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين